Baik anak-anak, kita sudah sampai pada pemaparan materi tentang kurikulum dan pembelajaran daring SMA Negeri 10 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di SMA Negeri 10 Bandar Lampung menggunakan kurikulum 2013 dengan dasar hukum diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 dan Nomor 37 Tahun 2018. Nah, atas dasar hukum inilah maka dikembangkan kurikulum untuk struktur mata pelajaran kelas 10 IPA dan 10 IPS di tahun pelajaran 2020-2021 yaitu sebagai berikut. Jadi untuk kelas 10 jurusan MIPA dan jurusan IPS itu sama-sama masing-masing memiliki mata pelajaran di kelompok A, yaitu kelompok mata pelajaran umum, ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Di sini adalah masing-masing jam pelajarannya per minggu, seperti misalnya di sini pendidikan agama dan budi pekerti, 3 jam per minggu. Kemudian kelompok B, di kelompok B ini ada mata pelajaran umum juga, artinya bahwa di jurusan MIPA maupun jurusan IPS, peminatan MIPA maupun peminatan IPS, masing-masing harus menempuh mata pelajaran seni budaya, penjaskes, prakarya, dan kewirausahaan. Itu untuk kelompok B, materi umum ya, mata pelajaran umum. Kemudian di kelompok C, untuk mata pelajaran peminatan, untuk peminatan MIPA, itu dalam setiap minggunya, alokasi waktu pembelajarannya masing-masing 3 jam. Untuk MIPA, peminatannya adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk peminatan IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Masing-masing alokasi waktunya dalam per minggu adalah 3 jam pembelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran lintas minat, kalau lintas minat itu artinya peminatan MIPA mengikuti mata pelajaran lintas minatnya dari mata pelajaran IPS atau bahasa dan sastra. Kemudian untuk kelas peminatan IPS mengikuti mata pelajaran lintas minatnya yang merupakan mata pelajaran IPA. Jadi, contohnya seperti ini. Untuk peminatan MIPA, di 10 IPA 1, 2, dan 3 itu akan mempelajari mata pelajaran lintas minatnya geografi dan informatika. Kemudian untuk IPS, bahasa Jerman, dan informatika. Nah, untuk peminatan MIPA juga di salah satu jumlah rombelnya akan mengikuti mata pelajaran lintas minat ekonomi. Ya, sehingga total jam belajar per minggu itu adalah 47 ya, ditambah dengan bimbingan konseling 1 jam per minggu, kemudian ada muatan lokal bahasa Lampung masing-masing sebanyak 2 jam pelajaran per minggu. Ditambah lagi dengan pramuka. Oke, namun pada saat di masa pandemi ini, kita masih digolongkan daerah dengan zona orange. Jadi, untuk pembelajaran tatap muka yang seharusnya dalam keadaan normal, jam pelajaran yang kita tempuh adalah seperti yang tertera berikut ini. Namun, pada masa pandemi seperti ini,
kita melakukan pembelajaran daring dan tidak mengikuti acuan pada jam pelajaran atau alokasi waktu seperti yang ada pada struktur berikut ini ya. Jadi nanti anak-anak akan tetap belajar dari rumah dengan durasi waktu per mata pelajaran per minggu adalah 1 jam. 1 jamnya itu setara dengan 60 menit. Sedangkan pada kondisi normal, 1 jam itu sama dengan 45 menit 1 jam pelajaran ya. Jadi kalau dalam kondisi normal, misalnya matematika di peminatan MIPA, itu dalam 1 minggu belajar sebanyak 3 jam pelajaran dikalikan 45 menit. Namun pada saat masa pandemi ini, sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Agama, kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah untuk daerah yang masih ditetapkan sebagai zona kuning, orange, ataupun merah. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kita untuk dapat mengikuti belajar dari rumah? Nah, selanjutnya di sini akan Ibu paparkan panduan tentang pembelajaran daring SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Jadi anak-anak sekalian nanti melalui WA Group atau Telegram Group itu akan diberikan informasi dari wali kelasnya tentang pelaksanaan pembelajaran dari rumah ya. Nah, pembelajaran apa yang akan kita lakukan di masa pandemi saat ini, di semester ini adalah dengan melalui pembelajaran melalui web dengan alamat Belajar Semandasa BDL ID. Ya. Dengan alamat ini nanti kalian akan masuk melalui username dan password yang diberikan dari wali kelas kepada anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya kita ikuti video tutorial tentang panduan pembelajaran daring melalui web Semandasa BDL ID. Baik anak-anak sekalian, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan web Semandasa Belajar ID. Belajar Semandasa BDL ID ya. Oke, setelah kita masuk ke link Semandasa BDL ID, maka yang pertama adalah kita harus login dengan menggunakan username yang sudah diberikan, di-share oleh wali kelas kepada anak-anak sekalian melalui grup sekolah ya, grup kelas. Ya. Kita masukkan sebagai contoh username dengan username S10807021120404. Ya. Kemudian passwordnya adalah 10. Ya. Nah, kita sudah masuk di dalam akun yang kalian punya ya. Ya, ini Ibu ambil contoh adalah salah satu username dari kelas 10 MIPA 5 ya. Nah, di sini tampilannya di Android akan ada dashboard ya. Dashboard ini menampilkan nama guru ya. Nah, kita bisa melihat menunya apa saja yang ada dari titik 3 ini ya. Nah, di sini ada dashboard.
data induk, materi belajar, data tugas, absensi, laporan nilai, menu tes, profil, dan di sini ada menu keluarnya logout. Ya, jadi anak-anak sekalian perlu diingat bahwa setelah kalian mengakses web Semandasa BDL, ini perlu sekali untuk di logout. Jadi jangan meninggalkan halaman web tanpa melogout karena dikhawatirkan banyak sekali ya kejahatan-kejahatan yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian kalian bisa melihat di sini profil. Profil ini di sini disajikan username, NIS, NISN, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, agama, email, dan seterusnya ya. Ini kalian bisa mengupdate sendiri. Dan perlu sangat penting ya, apalagi anak-anak sekalian adalah siswa-siswi peserta didik baru yang karena kondisi saat ini tidak dapat bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan wali kelas dan guru-guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, amat penting untuk kalian untuk memasang foto profil di akun username ini. Caranya dengan mengklik gambar, kemudian ganti foto profil. Foto profilnya diharapkan harus menggunakan pakaian seragam. Pakaian seragam OSIS SMP untuk sementara ya. Kemudian klik update jika sudah lengkap biodatanya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada menu materi belajar. Nah, ada apa saja sih di dalam menu materi belajar? Ya, kita klik ya. Nah, di sini ada materi belajar. Mata pelajarannya, daftar mata pelajaran itu menampilkan nama guru yang mengajar di kelas kalian. Ya. Di sini ada Pak Ang Hidayat, Pak Amir Yadi, dan seterusnya ya. Nah, kalian bisa melihat materi belajar apa yang sudah di-share oleh gurunya. Misalnya, untuk materi pembelajaran dari Pak Aang adalah judulnya Ilmu Pengetahuan untuk KD 3.1 dan 3.2, mata pelajaran biologi. Nah, untuk melihat materinya, apakah berupa video, berupa PowerPoint, atau bahan ajar, kalian bisa klik tanda mata ini. Ya. Selanjutnya, ada data tugas. Nah, pada data tugas ini menampilkan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dari sekolah. Maka periode pembelajarannya adalah di minggu pertama belajar materi, kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas. Materi yang diberikan, tugas yang diberikan itu setelah materi. Jadi berurutan ya. Jangan lupa untuk selalu pantau jadwal pelajaran. Nah, kemudian ada menu absensi. Nah, di sini ada absensi mapel. Ya, dalam satu hari sesuai dengan jadwal pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah, maka dalam satu hari itu terdapat 3 mata pelajaran. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, jangan lupa untuk memantau absennya. Jadi, jika kalian mengikuti pembelajaran, klik input absen. Ya, misalnya di sini mata pelajaran. Nah, misalnya hari ini adalah hari Senin. Mata pelajarannya adalah Pendidikan Agama Islam, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, kalian klik Pendidikan Agama Islam. Lalu nanti
klik simpan, itu artinya Anda, anak-anak sekalian, sudah hadir dalam mata pelajaran tersebut, walaupun kita dalam kondisi seperti ini di kelas maya ya. Demikian juga dengan misalnya jam berikutnya, jam 8.15 hingga jam 9.15 adalah mata pelajaran PPKN. Maka kalian klik dan simpan. Ya. Oke, selanjutnya ada absensi kelas. Absensi kelas ini adalah absensi keseluruhan. Jadi kalau misalnya hari ini tidak mengikuti mata pelajaran sama sekali, karena satu hari adalah 3 mapel ya, ketiga-tiganya tidak dapat kalian ikuti, misalnya karena izin, sedang bepergian. Sebenarnya kalau sedang bepergian masih bisa ya dilakukan untuk melakukan belajar dari rumah. Jadi tidak hanya dari rumah ya, dari mana-mana saja ya, sesuai dengan posisi kalian. Nah, kemudian yang masih dapat ditoleransi itu adalah sakit. Jika benar-benar sakit, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti materi pembelajaran pada hari itu. Nah, bagaimana sekolah dapat mengetahui bahwa kalian sakit? Yaitu dengan mengirimkan surat ya, melalui aplikasi pos. Nanti selanjutnya akan dibahas setelah video tutorial ini. Kemudian sudah absensi mapel, absensi kelas. Lalu di sini ada laporan nilai. Jadi setiap mata pelajaran itu dinilai. Untuk penilaiannya dalam pembelajaran daring ini adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, kalian juga bisa melihat daftar nilai untuk nilai pengetahuan. Di sini ada mata pelajarannya. Kemudian ada nama guru dan nilainya berapa, itu dapat kalian lihat. Demikian juga dengan laporan nilai keterampilan. Kalian dapat mengecek nilai keterampilan. Tugas ini sudah saya kerjakan minggu lalu. Saya mau cek apakah Bapak atau Ibu guru tersebut sudah menilai atau belum. Nah, kalian bisa cek di sini. Oke. Selanjutnya, menu tes. Nah, di sini ada menu tes. Jadi kita penting untuk komunikasi selalu antara orang tua, siswa, ya, anak-anak sekalian, dengan guru di sekolah. Jadi kalau ada tes, misalnya penilaian harian bersama, itu akan diinfokan dari sekolah kepada anak-anak sekalian di grup WA maupun Telegram, dan kepada orang tua juga ya. Oke, di sini ada daftar tes. Nah, di sini ada di menu daftar tes, ini terdapat kode soal, itu untuk kalian masuk mengerjakan soal ya. Jadi nanti kode soalnya akan tampil di halaman ini. Kemudian mata pelajarannya apa, lalu bisa kalian kerjakan soal di sini ya. Selanjutnya adalah hasil tes. Nah, seperti tadi kalian bisa melihat daftar nilai. Di sini juga di menu hasil tes kalian juga dapat mengecek hasil tes kalian. Oke. Ya. Itu saja dari penjelasan tentang belajar Semandasa ID. Selanjutnya kita akan ke aplikasi POS. Harus menginstal aplikasi POS Presensi Online Siswa ke dalam HP Android ya, melalui Play Store ya. Nah, ini tampilannya. Setelah login, kalian akan menemukan halaman dengan menu-menu sebagai berikut ini. Ya.
Jadi, ini sebagai sarana komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Di situ ada juga salah satunya adalah catatan bimbingan konseling. Nanti kita akan ada pembahasan juga tentang website bimbingan konseling. Nah, ini adalah website bimbingan konseling. Di sini kalian lihat, setelah login, kalian pilih